Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Selamat siang, nama saya Anjaska Bagus Tarigan dengan NIM 2015-09-10-23 dari kelas 4A Sistem Informasi, ingin mempresentasikan terkait UTS Tata Kelola SITI. Dimulai dari pengertiannya, COVID-5 merupakan kerangka kerja berisi best practice untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi atau TI. Tata kelola dan manajemen TI sendiri merupakan disiplin yang ditujukan untuk memastikan penerapan TI atau investasi berbasis TI memiliki value yang bersifat optimal bagi organisasi, baik dari sisi manfaat, risiko, maupun pemanfaatan sumber daya. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan pemahaman dan kemampuan untuk mengarahkan dan menyelaraskan berbagai faktor organisasi terkait TI, sehingga dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kegiatan tata kelola dan manajemen TI merupakan kegiatan yang kompleks. Selanjutnya yaitu keunggulan COVID-5. Menggunakan COVID-5 for Information Security memberikan sejumlah kemampuan yang berhubungan dengan keamanan informasi untuk perusahaan, sehingga dapat menghasilkan manfaat perusahaan seperti mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efektivitas biaya karena integrasi yang lebih baik dan lebih mudah. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan pengguna, meningkatkan integrasi keamanan informasi dalam perusahaan, menginformasikan risiko keputusan dan risk awareness, meningkatkan pencegahan, deteksi dan pemulihan, mengurangi insiden atau dampak keamanan informasi, meningkatkan dukungan untuk inovasi dan daya saing, meningkatkan pengelolaan biaya yang berhubungan dengan fungsi keamanan informasi, dan pemahaman yang lebih baik dari keamanan informasi. Selanjutnya yaitu jenis domain COVID-5. Kerangka kerja COVID-5 memiliki domain yang bisa dipilih, yaitu domain DSS atau Deliver Service and Support, MEA atau Monitor, Evaluate and Access, dan BAI atau Build, Acquire, and Implement. Metode penelitian ini memakai beberapa metode, yaitu metode literatur, metode model konseptual, dan analisis. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan program audit, mengatasi permasalahan dan pengambilan keputusan dengan menggunakan COVID-5 dengan menggunakan domain DSS, MEA, dan BAI. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi permasalahan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja COVID-5 dengan domain DSS, MEA, dan BAI. Pihak yang diaudit. Dalam pembahasan ini, saya mengambil 3 jurnal yang untuk direview. Jurnal pertama yaitu audit SI pada Lampung Pos menggunakan frame COVID-5. Yang kedua, audit tata kelola TI menggunakan COVID-5, studi kasus Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Dan yang ketiga yaitu audit sistem informasi absensi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung menggunakan COVID-5. Untuk domainnya, setiap artikel mempunyai domain atau memakai domain yang sama seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Baik, kita akan masuk ke jurnal pertama. Permasalahan penelitian. Pada jurnal Lampung Pos, terjadi masalah keamanan cyber di lampos.co yang menimbulkan kerugian bagi pihak Lampos dan juga rekanan perusahaan yang masih berada dalam satu grup perusahaan.
Untuk menjaga keamanan sistem informasi perusahaan, maka dibutuhkan suatu teknologi atau sistem dengan tata kelola keamanan informasi yang baik untuk menjaga aset informasi dan mencegah terjadinya aktivitas yang dapat merugikan perusahaan. Proses atau alur audit. Proses pertama dimulai dari perencanaan atau planning. Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai berikut. Wawancara atau mewawancarai staf IT untuk mengidentifikasi masalah yang pernah terjadi di sistem Lampos. Observasi, yaitu mengamati tata kelola sistem informasi Lampos. Studi literatur, yaitu mengumpulkan bahan referensi berupa teori yang mendukung hasil penelitian. Lalu menentukan proses bisnis, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis sistem informasi, yaitu COVID-5. Proses kedua yaitu pekerjaan lapangan yang meliputi membuat kuesioner, yaitu peneliti membuat pernyataan pada kuesioner berdasarkan pedoman pada framework COVID-5 yang terkait dengan tata kelola keamanan sistem informasi untuk mencegah terjadinya tindakan cracking pada Lampos. Menyebarkan kuesioner, itu peneliti menyebarkan kuesioner kepada bagian TI Lampos sebanyak 6 orang dan redaksi Lampos sebanyak 24 orang yang akan dilakukan pada tanggal 3 sampai 31 Desember 2018 yang digunakan untuk mengukur kapabilitas tata kelola keamanan sistem informasi perusahaan. Proses ketiga yaitu pelaporan atau reporting, yaitu sebagai berikut. Mengukur tingkat kapabilitas. Mereka pengisian kuesioner untuk menghitung dan mengukur tingkat kapabilitas tata kelola keamanan sistem informasi untuk dijadikan laporan hasil analisis. Selanjutnya, menganalisa gap atau kesenjangan. Menganalisa gap atau kesenjangan tingkat kapabilitas untuk menemukan permasalahan yang terjadi pada tata kelola keamanan sistem informasi perusahaan. Proses terakhir yaitu tindak lanjut atau follow up dengan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. Merekomendasikan perbaikan tata kelola keamanan sistem informasi dari hasil gap atau kesenjangan yang terjadi pada tingkat kapabilitas saat ini. Selanjutnya, melakukan dokumentasi kegiatan penelitian tata kelola keamanan sistem informasi pada Lampos. Hasil audit. Hasil analisis penyebaran kuesioner pada responden, manajemen, dan user menghasilkan nilai current rata-rata pada proses APOO 13, DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 05, dan seterusnya, yaitu dengan nilai 3,42, yang berarti bahwa hasil penilaian pada sistem informasi Lampung Pos memiliki capability level 3 atau established. Keseluruhan proses bisnis yang berjalan telah diimplementasikan dengan perencanaan dan pemantauan. Hasil analisis penyebaran kuesioner pada responden, manajemen, dan user menghasilkan nilai expect rata-rata 4,59 yang berada pada level 5 atau optimizing, yang berarti bahwa proses diharapkan akan terus meningkatkan dan memenuhi tujuan bisnis yang relevan. Antara gap manajemen dan user ditemukan perbedaan penilaian terhadap capability level tata kelola sistem informasi perusahaan. Penilaian gap pada responden manajemen jauh lebih rendah dibandingkan penilaian gap yang terjadi pada responden user. Untuk audit di Lampos sudah selesai, kita kembali ke halaman awal. Sekarang kita akan membahas ke jurnal kedua. Permasalahan. Perkembangan sistem informasi sampai saat ini telah mendukung proses teknologi di berbagai perusahaan, seperti penggunaan sistem informasi absensi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Untuk itu diperlukan evaluasi atas penggunaan sistem informasi yang dimiliki Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dimiliki telah memberikan kemudahan bagi instansi
Selama ini implementasi sistem telah berjalan untuk mendukung prosedur kegiatan absensi. Diharapkan dengan dilakukannya audit sistem informasi ini, agar sistem absensi yang ada pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung akan menjadi jauh lebih baik. Proses atau alur audit. Yang pertama ada identifikasi masalah. Penelitian diawali dengan melakukan analisis dan identifikasi suatu masalah yang terjadi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan bagaimana cara memecahkan permasalahannya. Lalu ada pengumpulan data, ada observasi dilakukan dengan mengumpulkan data, yaitu dengan cara melakukan pengamatan pada proses pengambilan data absensi karyawan di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, sehingga peneliti dapat mengetahui dan menganalisis alur sistem absensi yang berjalan pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Ada wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dengan operator dan orang-orang yang terkait dalam pemanfaatan TISI pada aplikasi Sintek, agar mendapatkan data yang berguna dalam penelitian yang dilakukan peneliti kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan metode skala Likert. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner berdasarkan pada framework COVID-5 dengan subdomain MEA. Itu ada kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner dengan metode skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk menghitung level pada setiap pertanyaan dalam proses COVID-5. Tahapan atau proses audit. Ada proses audit, yaitu pada tahap ini dilakukan proses audit pada sistem informasi absensi menggunakan framework COVID-5 dan subdomain MEA. Lalu ada analisis, yaitu hasil pada tahapan terakhir menganalisis hasil pengolahan data, kemudian ditentukan capability level dari masing-masing subdomain sesuai dengan framework COVID-5. Selanjutnya ada proses sistem informasi absensi. Tahapan pertama di mana para pegawai mulai datang ke instansi. Tahapan kedua, di mana para pegawai mulai melakukan kegiatan absensi dengan menghadapkan wajah ke depan layar face unlock dan pertahankan posisi tersebut sampai ada notifikasi. Tahapan ketiga, yaitu terdapat kondisi di mana bila wajah dari pegawai tersebut sedang dibaca oleh aplikasi face unlock, apakah dapat terdeteksi atau tidak. Jika terdeteksi, maka pegawai tersebut berhasil terdata pada absensi tersebut. Sedangkan jika tidak, maka pegawai harus menghadapkan dan memposisikan wajah kembali ke depan layar face unlock agar dapat terdeteksi. Tahapan keempat, yaitu setelah terdeteksi, maka data absensi pegawai tersebut langsung terinput ke personalia. Tahap kelima, setelah data absensi terinput ke personalia, data tersebut akan terinput ke dalam database aplikasi Sintek dan selesai. Hasil audit. Berdasarkan rekapitulasi jawaban dari para responden, maka didapatkan nilai tingkat kapabilitas saat ini, sebesar 2,30 pada rentang 1 sampai 4. Nilai tingkat kapabilitas tertinggi terdapat pada domain MEA 1 yaitu 2,64, sedangkan nilai terendah pada domain MEA 03 yaitu sebesar 1,85. Tabel berikut merupakan tabel pendukung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat kematangan teknologi yang telah diterapkan di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, secara keseluruhan berada pada level 2, yaitu manage proses dengan nilai 2,4 dari skala 4. Hal tersebut berarti bahwa secara keseluruhan proses pengelolaan TI telah diketahui oleh instansi. Akan tetapi instansi masih perlu melakukan pembenahan pada beberapa proses, khususnya pada domain MEA. Baik, untuk pembahasan jurnal ini sekian. Kita kembali ke halaman awal. Kita masuk ke jurnal ketiga atau jurnal yang terakhir. Permasalahan. Universitas Pembangunan Pancabudi
merupakan perguruan tinggi swasta yang memiliki 4 fakultas dan 13 program studi yang terakreditasi. Untuk melakukan implementasi teknologi informasi dibutuhkan sebuah kerangka kerja yang mampu membantu sebuah organisasi untuk membenahi tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan standar tata kelola TI. Pada penulisan penelitian ini menggunakan framework COVID-5 sebagai standar tata kelola TI. Pada framework COVID-5 dapat dilihat bagaimana tingkat kapabilitas yang dimiliki oleh teknologi informasi yang dikelola Universitas Pembangunan Pancabudi. Selain itu, tata kelola TI yang dimiliki juga bisa dinilai melalui gap analis untuk melihat apakah kemampuan tata kelola TI pada universitas tersebut sesuai dengan tujuan dan standar tata kelola teknologi informasi. Proses atau alur audit. Pertama, merencanakan untuk mempelajari literatur yang berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi, dimulai dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta rencana strategis organisasi untuk menganalisis kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan teknologi informasi. Lalu ada observasi lapangan, itu penelitian ini merupakan pendekatan survei. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur standar COVID yang dikeluarkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association. Data dapat diperoleh dengan berbagai metode berikut. Ada kuesioner, yaitu dengan menyebarkan kuesioner ke setiap bagian milik manajemen. Jumlah pengelolaan yang tersebar adalah 7 dengan jumlah responden di setiap bagian yang ada diperoleh 7 responden. Lalu ada pelaporan. Setelah kuesioner dibagikan, data akan diproses agar dihitung berdasarkan perhitungan tingkat kematangan. Untuk selanjutnya dibuat beberapa langkah dalam melaporkan hasil audit tersebut berisi temuan saat ini atau current level dan harapan ke depan atau expected level. Dilakukan analisis gap untuk menganalisis interpretasi level saat ini dan daftar rekomendasi yang diharapkan dan perbaikan. Hasil audit. Hasil rekapitulasi pada tabel menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan rekapitulasi didapat perhitungan yang menunjukkan capability level pada level 2 atau manage process. Tingkat kapabilitas dapat disimpulkan bahwa dengan capability level pada level 2, Universitas Pembangunan Pancabudi dalam melaksanakan proses TI dan mencapai tujuannya dilaksanakan secara terkelola dengan baik. Dengan capability level pada level 2 masih belum bisa dikatakan baik karena diharapkan dengan pengelolaan sistem informasi akademik dan e-office yang sudah berjalan, seharusnya sudah mencapai level 3, di mana seluruh proses yang dilakukan pada kegiatan akademis dan non-akademis sudah sesuai dengan standar proses di seluruh lingkup Universitas Pembangunan Pancabudi. Tabel di atas merupakan selisih yang didapat antara capability level yang ada saat ini dengan capability level yang ingin dicapai. Dengan nilai gap 1 tersebut diharapkan dilakukan kebijakan, standar pemantauan dan evaluasi terkait pada proses-proses yang akan diperbaiki. Perbaikan tata kelola dilakukan dengan melakukan strategi perbaikan terkait pada target capability proses yang telah ditentukan. Tabel berikut adalah tabel pendukung. Rekomendasi yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan adalah tata kelola TI di Universitas Pembangunan Pancabudi telah dilakukan. Walaupun masih belum berjalan dengan optimal karena belum mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Pada domain deliver, service and support atau DSS, rata-rata berada pada 2 atau pada level 2 atau manage proses, dan proses tata kelola TI di Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki pola yang berulang kali dilakukan. Jadi saran perbaikannya agar ditingkatkan lagi untuk domain deliver dan service and support-nya agar mencapai skor optimal. Baik, untuk jurnal audit ini sudah selesai. Kita kembali ke awal.
Baik, cukup sekian yang saya jelaskan dari ketiga jurnal tersebut. Mungkin ada jurnal yang sedikit atau banyak kekurangannya. Jadi di sini saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari slide yang saya tayangkan di presentasi kali ini. Baik, sekian dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.